Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Breaking News di Cirebon, Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Main rakit batang pisang seorang remaja hilang di Sungai Waibulok, Pringsewu. Seorang remaja di Kabupaten Pringsewu, Lampung diduga hanyut di Sungai Waibulok. Menurut analis kebencanaan ahli muda BPBD Pringsewu, Lampung, Agus Purnomo mengatakan, peristiwa tersebut bermula pada Minggu 3 Maret 2024 sore. Dikatakannya sebelumnya terdapat kelima remaja yang merupakan pelajar SMA bermain di Sungai Waibulok. Kelimanya bermain dengan membuat perahu dari batang pisang. Dengan rakit dari batang pisang itu, kelimanya menerjunkan rakit itu ke sungai. Kemudian saat rakit telah dinaiki oleh para remaja itu, aliran sungai mengarah ke tiang beton jembatan Waibulok yang berada di tengah sungai. Masing-masing remaja itu akhirnya loncat dan menyelamatkan diri. Ya Allah, ngeri temen sih. Izin pimpinan Pak Kalak, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Danton, izin melaporkan posisi terkini, informasi terkini personil Mako Pemda saat ini sudah merapat di tepian Sungai Buluk, tepatnya berada di bawah jembatan Mataram. Saat ini sedang memantau bersama warga. Demikian laporan sementara dari kami Mako Pemda. Iya. Labas lagi tadi kita ini. Balik lagi. Baiklah Tribuners, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan rekan kami di lapangan, Oki Indrajaya. Halo Oki. Selamat pagi selamat siang rekan Penti di studio. Selamat siang. Oki, apa saja upaya dari pihak tim SAR sejauh ini dalam pencarian remaja hilang tersebut? Ya, tadi sekitar pukul 6, Basarnas dengan dibantu oleh BPBD, TNI Polri melakukan penyisiran dari awal ini di Sungai Waibulok yang berada di Pokon Klaten, di mana tempat tersebut merupakan TKP ditemukannya atau diselamatkannya daripada pemuda yang bernama Evan yang saat itu hanyut daripada terlepasnya dia dari rakit batang pisang. Dan di titik itulah pihak Basarnas Lampung, Kapolres Tanggamos melakukan penyisiran dengan menggunakan satu unit, yakni unit perahu karet. Di lapangan ada sekira 50 orang yang ikut membantu dari warga, TNI Polri dan juga Baik Oki, apakah masih tersambung? ya masih. Bisa dijelaskan kembali Oki? Ya, saat ini Basarnas masih melakukan pencarian dengan menggunakan satu buah perahu karet yang
dengan menyusuri Sungai Waibulok yang sepanjang 4 km. Penyisiran tersebut dilakukan dengan melihat kanan kiri maupun batang-batang kayu yang ada di sungai tersebut, dan kemudian melakukan pemutaran dengan menggunakan perahu karet untuk mengeluarkan apabila menyangkut di dalam akar tersebut. Baik Oki, untuk keterangan dari Basarnasnya sendiri, berapa lama kira-kira untuk menemukan salah satu remaja yang diketahui masih hilang ini? Dari keterangan dan tim Basarnas Lampung Pos Tanggamus, Rahmat mengatakan bahwa pencarian yang dimulai dari pukul 6 akan diselesaikan pada pukul 6 sore. Hal tersebut sesuai dengan prosedur daripada Basarnas itu sendiri, di mana pencarian akan dihentikan sebelum waktu malam. Namun pihaknya masih terus melakukan upaya pencarian sampai sejauh ini untuk memastikan bahwa areal daripada sepanjang 4 kilo tersebut masih berada daripada korban. Sementara itu Oki, bagaimana respon dari keluarga Axel ya yang diketahui masih hilang tersebut? Ya, pihak keluarga masih belum bisa dikonfirmasi mengingat masih fokus dalam upaya pencarian di lokasi kejadian. Jadi setelah ini mungkin akan dilakukan upaya untuk mengorek informasi sebelum kejadian oleh pihak keluarga. Bagaimana kronologis awal daripada keempat korban berenang di sungai, lalu satu orang dilaporkan hilang. Baik Oki, terima kasih atas informasinya dan selamat kembali bertugas. Untuk kabar terbarunya juga, Tribuners, pencarian remaja tenggelam di Pringsewu, tim SAR sudah menyusuri sungai sepanjang 4 km. Pencarian remaja tenggelam di Pesawaran Lampung masih terus dilakukan oleh tim SAR sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pada Senin 4 Maret 2024. Pencarian dilakukan oleh Basarnas Lampung, BPBD Pringsewu, Komunitas Escorting Ambulans Pringsewu, TNI Polri, dan juga warga. Penyusuran dimulai dari Pos Pekon Klaten atau Jembatan Pemda Pringsewu. Kemudian penyusuran dengan menggunakan satu perahu karet dari Basarnas Lampung. Saat ini tim SAR berada di Pekon Bulog Sari, di mana titik ini ditemukan korban yang sebelumnya berhasil diselamatkan warga. Pencarian juga masih dilakukan dengan menyusuri pinggir-pinggir Sungai Waibulok. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung, kondisi Sungai Waibulok dalam kondisi berarus deras. Tim pencarian masih terus melakukan pencarian hingga hari ini. Dirani parse, yo yun dirani parse apa bu sih? Astagfirullahaladzim, letole ya Allah le. Masa, astagfirullahaladzim. Lah bani semenu bane gedine ngepol ngane. Masa ya Allah, ngeri temen sih. Izin pimpinan Pak Kalak, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Danton, izin melaporkan posisi terkini, informasi terkini personil Mako Pemda saat ini sudah merapat di tepian Sungai Buluk, tepatnya berada di bawah Jembatan Mataram. Saat ini sedang memantau bersama warga. Demikian laporan sementara dari kami Mako Pemda.
Lah kok main-main banjir kok. Ya Allah Le. Anake dirane pase apa Le? Oh. Ya berarti ilang sing loro ya apa sih? Ya Allah. Jengking gue jengking anu. Iku. Hah? Le aja meneh-meneh ya Le, ya Allah Le. Ya Allah, numpak apa kuwi miki? Ban apa asu? Tebak. Masa Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Apa untuk dirani parse? Ya Yun dirani parse apa Bu sih? Astagfirullahaladzim Le tole ya Allah Le. Masa astagfirullahaladzim. Lah banyu semono mbane gedine ngepol ngane. Masa Allah. Ya Allah ngeri temen sih. Masa Allah. Oleh tim Basarnas dan instansi terkait, diantaranya adalah BPBD dan pemadam kebakaran Rengseu. Mereka ini lokasi tempat kejadiannya di bawah, terus penyisiran dari LKP ke bawah itu sampai 4 kilo saat ini dilakukan pencarian penyisiran. Berapa personil yang diturunkan Pak? Untuk personil dari Basarnas yang diturunkan itu sekitar 7 orang, tapi di sini kita sudah dibantu sama potensi yang ada. Mungkin pencarian ini sekitar 30 sampai 50 orang yang sedang melakukan pencarian. Berapa perahu kita Bang? Untuk perahu saat ini yang sedang melakukan pencarian ada 1 orang dari Basarnas, 1 unit perahu dari Basarnas. Untuk kawan-kawan BPBD belum menurunkan perahu karet, mungkin sedang persiapan menurunkan perahu karet. Dari jam berapa pencarian? Pencarian dimulai dari pukul 6.00 tadi pagi sampai pukul 6 nanti sore. Ya. Pencarian hari kedua dilakukan penyisiran oleh tim Basarnas dan instansi terkait, diantaranya adalah BPBD dan pemadam kebakaran Rengseu. Mereka ini lokasi tempat kejadiannya di bawah. Iya. Labor lagi tadi kita ini. Lagi.
orang petani. Lah kok main-main banjir kok. Ya Allah le. Anake dirane pase apa le? Oh. Ya berarti ilang sing loro ya apa sih? Ya Allah. Jengkeng gue jengkeng anu. Iku. Hah? Le aja meneh-meneh ya le, ya Allah le. Ya Allah, numpak apa kuwi miki? Ban apa asu? Debok. Masa Allah. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Rahman. Apa untuk dirane parse? Ya yun dirane parse apa untuk sih? Astagfirullahaladzim le tole ya Allah le. Masa astagfirullahaladzim. Lah banyu semono mbane gedine ngepol ngane. Masa Allah. Ya Allah ngeri temen sih. Izin pimpinan Pak Kalak, Pak Sekretaris, Pak Kabid, Pak Danton, izin melaporkan posisi terkini, informasi terkini personil Mako Pemda saat ini sudah merapat di tepian Sungai Buluk, tepatnya berada di bawah jembatan Mataram. Saat ini sedang memantau bersama warga. Demikian laporan sementara dari kami Mako Pemda. Pencarian hari kedua dilakukan penyisiran oleh tim Basarnas dan instansi terkait, diantaranya adalah BPBD dan pemadam kebakaran Rengseu. Mereka ini lokasi tempat kejadiannya di bawah, terus penyisiran dari LKP ke bawah itu sampai 4 kilo. Saat ini dilakukan pencarian penyisiran. Berapa personil yang diturunkan, Pak? Untuk personil dari Basarnas yang diturunkan itu sekitar 7 orang. Tapi di sini kita sudah dibantu sama potensi yang ada. Mungkin pencarian ini sekitar 30 sampai 50 orang yang sedang melakukan pencarian. Berapa perahu kita, Bang? Untuk perahu saat ini yang sedang melakukan pencarian ada 1 orang dari Basarnas, 1 unit perahu dari Basarnas. Untuk kawan-kawan BPBD belum menurunkan perahu, mungkin sedang persiapan menurunkan perahu. Dari jam berapa pencarian? Pencarian dimulai dari pukul 6.00 tadi pagi sampai pukul 6 nanti sore. Pencarian arah rewe anu Pak ya, apot ya. Tali. Ini tali. Tadi Pak. Arah rewe anu Pak ya, apot ya. Tali. Ini tali. Tadi Pak. Arah rewe anu Pak ya, apot ya. Tali. Ini tali.
Tadi Pak. Arah rene wae anu Pak ya, apot ya. Tali. Iki tali. Tadi Pak. Arah rene wae anu Pak ya, apot ya. Tali. Iki tali. Langsung masukkan Bang. BMKG Lampung prediksi hujan lebat disertai petir bakal melanda sebagian besar wilayah di Lampung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Lampung memprediksi hujan lebat disertai petir masih akan terjadi di sebagian wilayah Lampung. Koordinator Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto mengatakan, hampir semua wilayah Lampung saat ini sudah masuk puncak musim penghujan. Menurut Rudi, BMKG memprediksi bahwa hujan disertai petir rata-rata akan terjadi di sebagian wilayah Lampung pada sore, malam, dan dini hari. Namun, kata dia juga, sebagian wilayah di Lampung masih berpotensi hujan disertai petir dan angin kencang. Hujan disertai petir dan angin kencang itu rata-rata terjadi pada sore, malam, hingga dini hari. Sehingga curah hujan yang tinggi ini dapat berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir, tanah longsor, bahkan banjir bandang. Baiklah Tribuners, berikut perkiraan cuaca menurut situs BMKG Lampung. Seperti yang dilihat di sini adalah Bandar Lampung pada malam hari, berawan hingga dini hari. Sementara itu Blambangan Humpu akan hujan ringan pada malam hari. Sedangkan Gedong Tataan, Gunung Sugih, Kalianda, Kota Agung, dan Kota Bumi sebagian besar akan berawan pada malam dan juga dini hari. Sementara itu untuk wilayah Kroy akan berawan pada malam hari dan hujan ringan di dini hari. Untuk wilayah Liwa juga akan hujan ringan. Menggala, Metro, dan Panaragan Jaya diprediksi akan berawan dan juga hujan ringan. Sementara itu untuk wilayah Pringsewu akan berawan dan juga Sukadana. Dan yang terakhir adalah wilayah Wiragalaya Mulia yang akan berawan di malam hari dan juga dini hari. BMKG Lampung juga mengimbau kepada masyarakat agar terus memantau perakiraan cuaca melalui media sosial atau website resmi BMKG. Anu pisang kuwi. Enggak. Yo berenang lagi nih. Enggak enak apa malah. Pisangnya hancur kan. Berarti memang ngalir uang tok kuwi. Heeh, dhewean tapi dek. Boleh informasinya kok bocah jadi eneng neng ngarepe sik sempet delok begitu dilakukan ning ngene isik sempet delok Excel gitu. Kan ya bener Bang. Kayak mampu itu nabe kayak sing anaknya bulan sing ketulun nang reja kan. Ngono. Bocah kuwi wis kan wis dari toro sak menit dasi tok kemelem. Popo sik sadar kan mampu kamu. Iku wis eneng kancaku siji bocah siji nang ngarepe. Sing ketulungan. Tapi aku weruh nang ora nang ngono kan itu nang ngono jejer antarane bocah yo nek ngomongnya arep nulungi kancane, cuman kok bocahku dhewean langi joku cah guyonan iki cah. Yen bener sedine anake war kan mambu sing sedine delah sik urip
anak Iwan juga akhirnya di gara-gara tangannya kurang kuat berfoto kesel akhirnya dia itu nyerbal itu nyaut cukup kayak ngono kayak gitu Jadi anaknya sing warwi kemungkinan ning kono ki sing ngerti Excel juga. Ngomongin arep nek biasa nek siji. Iku posisi bocahnya nggo anu, enggak anu pisang kuwi. Enggak. Yo berenang lagi nih. Enggak ana apa-apa malah. Pisangnya hancur kan. Berarti memang ngalir uang tok kuwi. Heeh, dhewean tapi dek. Boleh informasi saka bocah jadi eneng neng ngarepe sik cepet delok begitu lakone ning kene. Arah rene wae anu Pak ya, apot ya. Tali. Iki tali. Tadi Pak. Harus bersih dia ngikut ke bawah di tengah dulu sih. Soalnya dia memang udah ini kan. Ya, nyatanya yang Mas Buya itu banyak ngomong di sangkutan-sangkutannya sampai besar. Tanggal ini. Baiklah Tribuners, itulah breaking news bersama dengan saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk ikuti terus kasus lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat siang dan sampai jumpa.